kasih kepada pemirsa guru pada saat Cimaung yang sampai detik ini memberikan kucuran barokahnya untuk kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul meskipun ada beberapa di antara kita yang tempatnya jauh untuk melangkahkan kaki untuk menggerakkan kendaraan sehingga sampai ke tempat ini. Juga kepada majelis zikir mulia, ikhwan-ikhwan di sini semua menginduk ke Yayasan Cermin Hati di Purwakarta. Titip untuk Pak Kades, mohon ini dibina. Barangkali ada ikhwan dan akhwat di sini, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon untuk diluruskan, begitu Pak Kades. Hadirin jamaah sekalian, pelajaran zikir itu sebenarnya pelajaran yang sudah memasyarakat. Hanya untuk sampai pada hakikat zikir yang sebenarnya, seseorang harus memiliki guru. Dan guru yang baik, guru yang sudah linuhung ilmunya, guru yang sudah memahami seluruh tata cara beragama, itu tidak akan pernah melarang muridnya untuk mendapatkan talqin zikir thariqah atau untuk memiliki guru thariqah. Karena sebenarnya justru ilmu inilah yang mampu mengantarkan kita kepada ketenangan hati, mampu mengantarkan diri kita kepada hakikat agama yang sebenarnya. Karena hari ini kita memahami agama hanya sebatas mana kalau tidak dikubur, busuk. Kenapa jasad kita membunuhnya sudah pergi? Karena diri yang memiliki jasad itu sudah pergi meninggalkan jasad. Artinya apa? Sehari-hari jasad kita ini sebenarnya dikendalikan oleh pengendalinya. Sehari-hari jasad kita ini digerakkan, bahkan didiamkan oleh yang menggerakkannya. Siapa yang menggerakkan jasad kita? Ada yang mengistilahkan hati, ada yang mengistilahkan ruh. Hati dan ruh barangnya mah itu-itu juga. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam hati, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruh jasadnya. Maksudnya segumpal di sini bukan gumpalan daging liver yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian, tetapi maksudnya segumpal daging ini adalah ruh itu harus bisa menggumpal. Ruh sehari-hari kita ini menyebar ke seluruh kehidupan, ke seluruh persoalan yang dialami masing-masing. Jadi saat kita memikirkan Bang Emok misalkan, itu ruh kita nempel di Bang Emok itu. Hati kita nempel di Bang Emok itu. Mikir tagihan leasing tiap bulan, itu ruh kita nempel di situ. Pikiran kita nempel di situ. Beras habis, ya. Kemudian pikiran kita nempel di beras, ruh kita nempel di beras, hati kita nempel di beras. Harusnya pikiran ini kembali ke dalam hati, pikiran malah nempel di Bang Emo, pikiran malah nempel di kehidupan, pikiran malah nempel di segala persoalan, pikiran malah nempel di tukang kreditan, pikiran malah nempel di tetangga yang pinjam uang, pikiran malah nempel di suami yang selalu cemberut, pikiran malah nempel di suami yang kawin lagi, pikiran malah nempel di rupa-rupa hal persoalan kehidupan yang sedang dialami, sehingga di dunia ini kita disuruh tenang sama Allah, tetapi setiap hari jiwa kita mengalami keresahan. Artinya apa? Bukan jasad yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita itu adalah hati kita sendiri, hati kita sendiri. Kalau seperti itu, maka sebenarnya saat orang memikirkan persoalan kehidupan,
sarapan, maka pikirannya tidak sedang berada di dalam hatinya, harus pulang ke rumahnya. Rumah pikiran itu adalah hati. Bapak Ibu sekalian punya rumah masing-masing. Sebetah-betahnya tinggal di sini, sebetah-betahnya ada di sini, menyimak pengajian di sini, Bapak Ibu pasti pulang juga ke rumah masing-masing. Itu disebut kesadaran jasad, bahwa diri kita sadar punya rumah, maka setelah keluar dari rumah pasti akan kembali lagi ke rumah. Kenapa? Karena itu rumah kita, karena itu adalah tempat kita berteduh dari panas, dari hujan, karena itu adalah tempat kita bisa makan, bisa minum. Jadi kita pulang ke rumah karena sadar punya rumah. Pikiran kita ini punya rumah, rumahnya adalah hati. Sementara rumah ini selalu kita tinggalkan. Buktinya pikiran kita tidak pernah mengurus hati kita. Hati kita ada kesel, ada sebel, ada iri, ada dengki, tidak pernah kita bersihkan. Buktinya pikiran kita hati kita sering tersinggung oleh omongan tetangga, sering tersinggung oleh omongan saudara, bahkan sering tersinggung oleh omongan istri, bahkan sering tersinggung oleh omongan suami. Ada rasa kesal, tidak kita bersihkan. Pikiran kita malah berada dalam kehidupan, setiap saat memikirkan persoalan jasad. Pagi yang dipikirkan itu bukan hati kita sudah benar, bukan hati kita sudah tenang atau belum tenang, tetapi pagi hari yang dipikirkan itu pasti makanan. Ini sarapan kira-kira bubur apa kupat tahu. Pagi-pagi, siang hari pun sama begitu. Kira-kira ini makan enaknya sama karedok apa sama pencok lencah? Sore hari pun begitu. Ini kira-kira makan enaknya bakar ikan apa bakar rumah? Yang dipikirkan itu pasti begitu. Malam hari mau tidur yang dipikirkan kan cemilan. Martabak enak nih jam segini. Sehari-hari pikiran kita memikirkan persoalan jasad. Sementara ada yang harus kita pikirkan, yakni baikkah hati kita ataukah masih burukkah hati kita ini. Nah, sehingga hadir agama. Sekali lagi, hadir agama. Agama adalah untuk membereskan pikiran agar memiliki kesadaran bahwa di dalam jiwanya, di dalam dirinya terdapat hati yang harus diurus. Kalau Bapak Ibu meninggalkan rumah, ditinggalkannya itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa dirawat, kira-kira rumah itu diisi apa? Rumputan pasti tumbuh. Kemudian ai lambat lancah bahasa Indonesia naon? Sarang laba-laba. Kesek aing sudah bahasa Indonesia. Sarang laba-laba penuh di rumah itu. Kemudian banyak daun balakat cida. Tak eta naon bahasa Indonesia balakat cida. Ya, itulah pokoknya ya. Rumputan, pumpurutan, naon bahasa Indonesia pumpurutan. Seluruh tumbuhan yang mengganggu kebersihan rumah pasti tumbuh akibat rumah tidak pernah kita urus. Hati kalau tidak diurus, kesel tumbuh, itu rumputan. Marah tumbuh, itu adalah pumpurutan. Jelas pokoknya bahasa Indonesia kan sorangan. Kesel tumbuh, amarah tumbuh, iri tumbuh, dengki tumbuh. Karena hati kita, karena rumah kita sudah menjadi rumah kosong, sehingga ditumbuhi oleh berbagai ketumbuhan. Karena hati kita kosong dari pikiran kita, sehingga hati kita ditumbuhi oleh sifat jelek setiap hari. Gunanya agama itu adalah untuk membersihkan hati. Sekali lagi, gunanya agama itu untuk membersihkan
Sehingga yang pertama harus diketahui oleh umat beragama yang mengaku dirinya beragama adalah bahwa dia benar memiliki Tuhan. Persoalannya kita hari ini sudah merasa bertuhan tanpa pernah merasakan kehadiran Tuhan. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad mengatakan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali. Awal wajibin, yang pertama-tama wajib. Yang pertama-tama wajib, artinya begitu seseorang diberikan rezeki akal oleh Tuhan, dia sudah bisa mandi sendiri, dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, dia sudah mampu hidang cek Sunda nama, dia sudah akil balik. Alal insani, kepada manusia. Yang pertama-tama wajib kepada manusia. Saya tanya, orang Jatimulya manusia bukan? Manusia. Iya kan? Orang Purwakarta manusia bukan? Manusia. Orang Karawang kan manusia juga. Orang Bekasi manusia. Orang Jakarta, orang Indonesia semuanya manusia. Orang Inggris pun manusia, orang Amerika pun manusia. Awalu wajibin alal insani, pertama-tama wajib bagi manusia ma'rifatul ilahi bistiqoni. Dia harus ma'rifat kepada Tuhannya, dia harus mengenal Tuhannya, dia harus menyadari bahwa dirinya digerakkan sehari-hari oleh Allah, bahwa dirinya didiamkan sehari-hari oleh Allah, bahwa jasad ini ada yang menggerakkan, yaitu unsur ilahiyah yang ada di dalam jiwanya, sehingga unsur ini menggerakkan jasad ke arah kebaikan. Bicaranya pun selalu bicara baik, perbuatannya pun perbuatan yang baik. Itu yang mengenal Tuhan. Sehingga orang yang makrifat itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa jampi-jampi, bukan orang yang bisa sihir, bukan orang yang apa? Jadi penanyaan istilah nanti, bukan. Orang makrifat itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Maksudnya mengenal Tuhan ini dirinya merasakan karena Tuhan itu punya sifat. Dikatakan di dalam 99 Asmaul Husna bahwa Tuhan itu welas, Tuhan itu asih, Tuhan itu sabar, Tuhan itu syukur, Tuhan itu gagah, Tuhan itu tersifati oleh seluruh sifat baik. Sehingga yang dikatakan mengenal Tuhan itu adalah pikiran menyadari bahwa sumber welas kasih itu ada di dalam hati, bahwa sumber syukur dan sabar itu ada di dalam hati, bahwa segala sumber sifat kebaikan itu ada di dalam hati. Sehingga dikatakan al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam hati, ilmu itu ada di dalam jiwa, ilmu itu bukan ada di dalam tulisan-tulisan. Sehingga orang bodoh pun harus bertorekat meskipun dia tidak mengenal ilmu. Begitupun dengan orang berilmu, kudu danyaho ilmu na geus puguh kudu torekat. Ilmu boga ilmu mah cacak-cacak nu bodoh oge wajib, sabab nu bodoh oge mah nusa. Awal wajibin ala insan itu bodoh oge manu maknya manu nonton nu bodoh kurang disebut tuyul. Jelema nu bodoh oge. Jadi tidak boleh ada cibiran, wah itu mama santrennya juga enggak, tapi kok belajar ilmu tinggi, ilmu torekat, manusia sadar karena kemanusiaan, anak sadar dirinya manusia sehingga dia berzikir karena sadar dirinya manusia, sadar pikirannya punya hati yang harus diurus. Daripada pesantren belas-belas tahun tapi nggak sadar-sadar dan nggak mau ditauhid torekat. Nah ini problem. Sehingga yang dimaksud dengan mengenal Tuhan itu adalah mengenal bahwa sumber kebaikan itu ternyata ada di dalam jiwa, ternyata ada di dalam dada. Maka problemnya adalah, sudahkah hati kita tersifati oleh seluruh sifat ilahiyah itu? Sudahkah hati kita merasakan kehadiran welas asihnya Allah di dalam diri kita? Merasakan kehadiran sabar dan syukurnya Allah di dalam diri kita? Kalau sehari-hari
kita masih merasa tersinggung oleh omongan orang, itu belum kita merasakan kehadiran sifat baik di dalam jiwa kita. Kalau sehari-hari pikiran masih melayang-layang bersama keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, ada yang ingin rumah baru, ada yang ingin motor baru, ada yang ingin mobil baru, ada yang ingin istri baru. Kalau masih melayang-layang pikiran kita ini, maka pikiran itu belum sadar bahwa dia memiliki hati. Pikiran itu belum sadar bahwa dia memiliki hati yang baik, hati yang bersih, yang siap menjamin segala hal yang ada di dalam kehidupannya. Bahwa kita bisa tersenyum kepada sesama manusia itu karena hati kita sudah tenang. Ada nggak orang yang senyum, sambil senyumnya itu terasa bahwa itu adalah senyum yang tulus, tapi hatinya nggak baik? Pasti karena hatinya baik, hatinya tenang, kebaikan hati itu menguasai pikirannya, sehingga pikiran menggerakkan bibirnya untuk terbuka ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Senyum jadinya. Sebaliknya, kalau ada kesal di dalam hati, rasa kesal itu naik ke dalam pikiran, kemudian menguasai pikirannya, maka yang tadinya kiri kanan lebar 2 cm menjadi kiri kanan pendek 2 cm. Monyong. Akibat ada kesal di dalam hatinya. Caranya bagaimana? Pertanyaannya kan begitu. Sehari-hari kita ada ilmu fikih. Ilmu fikih itu dalam rangka mengurus jasad. Makanya ilmu fikih disebut ilmu zahir. Ilmu untuk menghukumi hal-hal yang sifatnya zahir. Kaidahnya dikatakan oleh Imam Syafi'i, fahkum bil zawahir, hukumilah dengan perkara-perkara yang zahir. Disiplin ilmunya disebut ilmu fikih. Karena itu hal-hal yang bersifat fikih, itu di dalamnya berisi aturan-aturan. Ini tata cara wudhu begini, ini tata cara tayamum begini, tata cara sholat begini, tata cara wudhu begini, dan tata cara ibadah yang lainnya. Yang diurus itu jasad. Pertanyaannya, setelah mengurus jasad, apakah kita mengurus hati dan pikiran kita? Benarkah saat kita mengatakan Allahu Akbar, betul-betul kita merasakan bahwa Allah itu maha besar? Lalu kenapa ketika kita mengatakan bahwa Allah itu maha besar, maha agung, kemudian kita tidak merasa lemah di hadapan Allah? Karena kalau betul orang mengatakan Allahu Akbar sambil dirinya merasakan betul keagungan Allah, maka dirinya merasa kecil, dirinya merasa lemah, dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Faktanya di dalam kehidupan, orang mengucapkan Allahu Akbar sambil melempari rumah orang lain. Orang mengucapkan Allahu Akbar sambil memarahi orang lain. Orang mengatakan Allahu Akbar sambil menyebut kafir kepada orang lain. Di mana agungnya Allah di dalam jiwanya? Berarti belum merasakan keagungan Allah di dalam jiwanya. Sehingga tidak cukup ilmu zahir saja, ada ilmu batin. Ilmu batin inilah ilmu tasawuf, cara membersihkan hati. Di dalamnya ada yang namanya thariqah atau zikrullah. Jadi meskipun berjilid-jilid kitab tasawuf sudah dibaca, tetapi belum memiliki ijazah zikir, belum memiliki talqin zikir dari guru mursyid, maka ilmunya hanya sekedar tulisan-tulisan, belum ada ilmu di dalam dadanya. Banyak dari kita yang intelektual kita bagus, yang pesantren kita bagus, yang kita sekolahnya sudah tinggi, tetapi pulang menyalahkan cara ibadah orang lain tanpa mengkonfirmasi benar salahnya. Banyak dari kita yang kepintarannya digunakan untuk menyalahkan orang lain, padahal sebenarnya kepintaran itu seharusnya digunakan untuk mengurus hati. Mengapa tidak ada kesadaran seperti itu? Karena pikiran penuh dengan tulisan dan dengan teks, tetapi hati kosong dari mengingat Allah.
Akibatnya segala macam yang diketahui pasti digunakan untuk menyalahkan orang lain. Ilmu zahir berarti tidak cukup, orang juga harus bisa mengetahui ilmu batin. Ilmu batin itu bukan merawang kebiasaan orang, bukan. Ini saya menampil kades nggak ya? Diterawang, bukan begitu. Ilmu batin itu adalah ilmu untuk membereskan hati dan pikiran, karena batin itu terdiri dari hati dan pikiran. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi terasa. Kok? Jasad kita kan ada di sini semua kan? Pikiran ada di mana? Hanya diri sendiri yang tahu. Ada yang sudah bersama bantal guling, ada yang sudah dengan beras untuk kebutuhan besok karena besok nggak ada beras. Ada yang lagi berdebar-debar karena jam 8 Bang Emok pasti sudah datang ke rumah untuk nagih gitu. Karena tadinya sudah ada komitmen kepada Bang Emok, aku berjanji katanya. Nah, batin itu tidak terlihat. Karena batin tidak terlihat, datangnya pun harus ke guru batin, datangnya pun harus ke guru zikir, datangnya pun harus ke guru torikot. Kemudian kita diberi zikirnya. Kenapa saya katakan diberi zikir? Karena la ilaha illallah itu bukan zikir, itu kalimat untuk berzikir. Zikirnya belum tentu ada yang punya. Dan orang yang banyak-banyak membaca la ilaha illallah pun belum tentu dirinya memiliki zikir. Karena bisa jadi saat dia membaca la ilaha illallah sebenarnya pikirannya ke sertifikat tanah. La ilaha illallah sertifikat gitu. La ilaha illallah hutang jangan dibayar. La ilaha illallah salaki kawin deui. Ya, apa sebenarnya la ilaha illallah? Apa sebenarnya zikir itu? Zikir itu kembalinya pikiran ke hati, sebagaimana kembalinya kita sehabis aktivitas kehidupan balik lagi ke dalam rumah. Pikiran beraktivitas memikirkan anu, harus kembali ke dalam hati. Dan guru mursyid itu mampu menarik pikiran manusia lain untuk kembali ke dalam hatinya, sehingga ibarat orang yang sudah sampai rumah, maka dia akan terlepas dari hujan dan panas, merasa tenang di dalam rumah. Diri kita tadinya, pikiran kita pusing memikirkan kehidupan, pusing memikirkan hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan. Oleh guru mursyid ditariklah pikiran kita ke dalam hati, sehingga tadinya pikiran kita pusing berubah menjadi tenang. Ibarat orang yang pulang ke rumah pasti merasakan tenang, pikiran pulang ke dalam hati pasti merasakan tenang. Itulah yang disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah, maka hati itu mampu merasakan tenang. Jadi tenang zikir itu bukan kalimat la ilaha illallahnya, bukan juga zikir qalbi Allahnya, tetapi yang dimaksud zikir itu adalah kembalinya pikiran ke dalam hati. Dikasih oleh guru teh, ini kalimat untuk memanggil pikiranmu. Ucapkan zikir jahar la ilaha illallah. Itu kalimat yang satu lagi itu untuk mengikat agar pikiran itu tidak kembali lagi ke dalam kehidupan. Diberikanlah kita zikir qalbi, disebutnya oleh hati, karena hati kita ini sering segala disebut. Bibir palem teh naon bahasa Indonesia? Hah? Bibir apa? Tapi hati kita sering ngomong ke orang. Kita dimarahi sama orang, kitanya diam aja, tapi hati kita kurang aja.